Halo semuanya, selamat datang kembali di course pemrograman Golang. Di bagian ini kita akan membahas tentang interface. Interface di Golang adalah tipe data yang kita gunakan untuk mendefinisikan bentuk-bentuk fungsi kosong. Maksudnya bentuk fungsi kosong itu adalah dia fungsi yang hanya memiliki bentuk berupa nama fungsinya, tipe data parameternya, dan tipe data return-nya. Jadi hanya bentuknya itu saja, tidak ada isinya dari fungsinya. Nah, sebuah struct kalau dia memiliki bentuk fungsi yang sama dengan semua bentuk fungsi yang ada di interface, itu struct-nya dianggap mengimplementasikan interface tersebut. Misalkan kita punya struct S lah. Kemudian kita punya interface I. Interface I punya dua fungsi, namanya X dan Y. Parameternya di sini satu integer. Dia return satu integer, dan Y juga parameternya integer dan return integer. Nah, struct kalau dia punya metodenya misalnya punya 3, ada X, Y, dan Z. Kemudian di sini integer, kemudian dia juga return-nya sama integer, Y-nya integer, dan return-nya juga integer. Nah, ini kan bentuknya sama nih. Bentuk dalam struct-nya sama, ini dianggap struct-nya sudah mengimplementasikan interface ini. Jadi biarpun di sini ada 3 metode, di sini 2 metode, selama 2 metode ini semuanya ada di dalam struct, itu dianggap struct ini mengimplementasikan interface-nya. Seperti itu. Dan apa efeknya kalau struct sudah mengimplementasikan interface? Efeknya adalah interface ketika diterima sebagai parameter, semua struct yang sudah mengimplementasikan interface ini boleh dioperkan. Nanti kita akan lihat gimana bentuknya dalam kode. Contoh di sini, kita punya bangun ruang interface. Jadi cara membuat interface di Golang itu menggunakan kata kunci type dan interface. Di sini ada type, bangun ruang, interface. Kemudian dia punya bentuk fungsi 1, yaitu luas, tanpa parameter, dan return-nya float 64. Kemudian kita punya sebuah struct namanya lingkaran. Kemudian field-nya ini bebas, tidak akan berhubungan dengan interface. Yang berhubungan hanya bentuk fungsinya saja. Nah, di sini kan dia punya luas, 0 parameter, dan return float. Di sini juga si lingkaran, kita berikan metode luas tanpa parameter dan return float. Ini artinya lingkaran sudah mengimplementasikan bangun ruang. Seperti itu. Jadi yang harus sama hanya bentuk fungsi ini saja. Ini harus sama. Field yang ada dalam struct, ini terserah, tidak ada hubungan dengan interface. Fungsi yang dibuat oleh struct, ini tidak ada hubungannya dengan interface. Yang penting, bentuk fungsinya saja yang sama. Itu sudah cukup dibilang bahwa, oh, lingkaran sudah mengimplementasikan bangun ruang. Seperti itu. Jadi nanti ketika misalnya kita punya sebuah fungsi yang menerima interface bangun ruang sebagai parameternya, kita bisa mengoper lingkaran ke sini. Itu adalah efek dari implementasi interface. Jadi ketika kita membuat lingkaran dengan diameter 10, kemudian lingkaran ini kita operkan sebagai parameter ke fungsi hitung luas. Padahal di sini kan tipe datanya bangun ruang ya, bukan lingkaran. Tapi lingkaran boleh dimasukin sini. Karena lingkaran sudah mengimplementasikan interface bangun ruang. Seperti itu. Itu guna dari interface. Jadi dengan interface, kita bisa menerima banyak jenis struct, asalkan struct tersebut mengimplementasikan interface tersebut. Seperti itu. Kita akan coba buat di VS Code ya. Kita punya interface bangun ruang. Kemudian kita punya bentuk fungsi luas, dan return-nya float. Kemudian kita punya struct lingkaran. Lingkaran mungkin dia punya diameter,
Kemudian mungkin kita punya persegi sama sisinya ya. Dia punya sisi float 64. Terus kita misalnya punya tipe segitiga lagi ya. Struct, dia punya tinggi, terus dia punya alas. Nah, semua struct ini akan kita buat mengimplementasikan interface bangun ruang. Jadi kita berikan metodenya dengan receiver-nya masing-masing, luas, float 64. Nah, ini kita copy ya, biar kita kenceng nulis. Func persegi, terus segitiga juga kita bikin. Func segitiga, luas, seperti itu. Nah, lingkaran, cara menghitung luasnya mungkin pi kali radius kali pi r kuadrat. Ya. Berarti kita kali ten pi, terus diameter itu setengah dari radius itu setengah dari parameter maksudnya ya. 0,5 kali diameter, terus dia dikuadratkan. Atau kita bikin variabel aja biar gampang ya. R sama dengan setengah dari diameter, terus berarti pi kali R kali R. Nah, itu kita dapat luas lingkaran. Persegi cukup return sisi kali sisi. Segitiga rumus luasnya setengah alas kali tinggi. Berarti return 0,5 kali alas kali tinggi. Seperti itu. Terus kita misalnya punya fungsi hitung luas, terus dia menerima interface bangun ruang. Kita cetak aja ya, supaya kita nggak perlu men-return apapun. Hasil luas adalah didapat dari fungsi luas dari bangun ruang tersebut. Kita akan buat lingkaran. Kita buat lingkaran dengan diameter misalnya 10. Terus kita punya juga persegi, jenisnya struct persegi, sisinya 5. Terus kita punya segitiga, huruf kecil ya, maaf. Jangan huruf besar, nanti sama dengan struct. Tabrakan dia. Alasnya 20, tingginya 7, seperti itu. Nah, kita bisa memanggil hitung luas menggunakan lingkaran, menggunakan persegi, dan menggunakan segitiga. Jadi ini sah, boleh dilakukan. Kenapa? Karena semua struct ini, semua struct lingkaran, persegi, dan segitiga sudah mengimplementasikan interface bangun ruang. Jadi kalau kita jalankan, ini tidak masalah. Nah, dengan interface kita bisa punya berbagai bentuk implementasi luas. Jadi kita di sini cuma bilang bahwa kita pokoknya terima bangun ruang, dan kita mau bisa menjalankan fungsi luas. Kita nggak peduli luas itu didapatkan dari cara apakah pi r kuadrat, apakah setengah alas kali tinggi, apakah sisi kali sisi, kita nggak peduli. Yang penting kita tahu bahwa kita mau mendapatkan luas, dipanggil tanpa parameter, dan hasilnya berupa float 64. Itu gunanya interface. Jadi kita bisa mendapatkan hasil yang caranya berbeda-beda, tapi cara panggilnya sama. Jadi pakai interface ini akan sangat membantu ketika kita butuh mencapai tujuan seperti ini. Nah, itu dia interface. Nah, interface ini memiliki batasan,
Jadi semua bentuk fungsi ada di interface itu harus ada di dalam struct yang mengimplementasikan tersebut. Jadi kalau ada perubahan pada interface, struct-nya juga harus ikut berubah. Kita akan lihat di VS Code seperti apa ya. Jadi di sini segitiga, persegi, dan lingkaran, semuanya kan mengimplementasikan interface bangun ruang. Seandainya kan bangun ruang berubah. Sekarang dia jadi memiliki bentuk tambahan, yaitu keliling. Float 64. Sekarang lingkaran, persegi, dan segitiga tidak punya metode keliling. Jadi, sekarang lingkaran, persegi, dan segitiga dianggap tidak lagi mengimplementasikan interface bangun ruang. Sehingga ketika kita minta di sini bangun ruang, 3 struct tadi sudah tidak bisa digunakan. Akan error. Jadi tidak bisa, karena dia tidak mengimplementasikan bentuk fungsi tambahan yang baru. Nah, itu batasan dari interface. Nah, karena seperti itu, interface itu disarankan dibuat dengan cara decompose. Jadi, yang dimaksud decompose itu adalah dia dibuat sekecil mungkin dan bisa diimplementasikan oleh banyak interface. Jadi seperti ini. Kita tidak menambahkan metode ini, tidak menambahkan bentuk fungsi ini ke tipe bangun ruang, tapi kita bikin interface baru. Misalnya keliling gitu aja. Nah, seperti ini. Nah, nanti lingkaran, persegi, dan segitiga bisa mengimplementasikan keliling secara terpisah. Karena di Golang itu tidak ada batasannya, struct ini bisa mengimplementasikan berapa interface. Jadi kita cukup tambahkan bentuk fungsi yang sama dengan keliling. Jadi kita tambahkan lingkaran, kemudian bentuk fungsinya adalah keliling, tanpa parameter, return float 64, terus udah. Kita tinggal isi di sini. Misalnya kita 0,0 aja dulu, kita return ya. Nah, ini dengan bentuk seperti ini, lingkaran sudah mengimplementasikan 2 interface. Interface bangun ruang dan interface keliling. Nah, dengan seperti ini, inilah cara kita mengimplementasikan interface di Golang dan menghadapi batasan dari interface. Ya, daripada kita harus nambah di sini, kemudian menyebabkan banyak struct jadi harus melakukan perubahan, lebih baik kita bikin interface yang terpisah. Ini kita nyebutnya seperti composing lah ya. Jadi kita bikin setiap interface memiliki bentuk fungsi sesedikit mungkin. Seperti itu cara untuk menghadapi batasan interface di Golang. Nah, itu sedikit tentang interface. Nanti kita akan bahas lagi tentang tipe data lainnya di Golang. Sampai jumpa di video selanjutnya dan terima kasih.